98,9 Sonora Bali FM Inspirasi Keluarga Bali. Dan satu buah lagu sahabat Sonora dari miliknya Yogi Nandes ya, lewat semesta sudah diputerin pada sore hari ini di lagu-lagu Indonesia terbaik sahabat Sonora. Dan spesial lagi seperti yang sudah Gede Marina katakan ya di awal tadi, bahwa di jam 2 sampai di jam 3 sore sahabat Sonora, bahwa kita akan ngobrol ya terkait dengan implementasi kepesertaan JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi buat sahabat Sonora yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing juga pada sore hari ini, langsung aja via WhatsApp di 0813-9028-9890. Dan boleh juga dengerin perbincangan kita di sore hari ini via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Boleh juga saksikan kita secara live ya pada sore hari ini di Instagram. Langsung aja meluncur ke Sonora_Bali ya. Dan sebelum kita perkenalan ya sahabat Sonora, kalau kita berbicara ya tentang BPJS Kesehatan ya, sampai saat ini sahabat Sonora terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan salah satu bentuk nyata sinergi tersebut adalah kerjasama dengan Kementerian Agama yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Dan tentunya kerjasama ini bertujuan untuk memastikan seluruh calon jemaah haji dan petugas haji telah terdaftar ya sebagai peserta aktif dalam program JKN sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Nah, tentunya terkait hal ini ya sahabat Sonora akan kita bahas selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore. Sekali lagi buat Anda yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing, langsung aja via WhatsApp di 0813-9028-9890. Dan juga boleh dengerin kita via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Dan sebelum kita ngobrol, kita perkenalkan ya sahabat Sonora narasumber yang sudah hadir ya pada sore hari ini. Seharusnya ada 2 narasumber, tapi yang narasumber lagi satu masih dalam perjalanan. Kita tunggu saja ya sahabat Sonora kehadirannya di studio Sonora Bali FM. Tentunya yang sudah hadir pada sore hari ini ada Bapak Gusti Ngurah Catur Wiguna selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Halo, selamat sore Pak Catur. Halo, selamat sore Pak Made. Selamat sore sahabat Sonora semuanya. Apa kabarnya pada sore hari ini? Kabar sehat, kabar baik selalu secara hari ini. Secara hari ini ya. Berarti Pak Catur lagi happy juga ya pada sore ini, lagi semangat ya. Harus semangat terus. Benar sekali ya, harus semangat ya. Nah Pak Catur, mungkin sebelum kita membahas ya terkait dengan implementasi kepesertaan JKN ya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah kalau boleh tahu mungkin sahabat Sonora di rumah ada yang belum tahu atau mungkin ada yang belum memahami seperti itu. Nah kalau boleh tahu apa sih itu program JKN nih Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Sonora yang sedang berpuasa hari ini. Tentunya kami harapkan semuanya dalam kondisi sehat selalu. Jadi untuk program JKN ini, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat BPJS seperti itu ya, merupakan suatu amanat dari undang-undang bagaimana masyarakat kita terlindungi kesehatannya melalui penjaminan yang disiapkan melalui program JKN ini, sehingga pada saat sakit masyarakat kita tidak terbebani lagi dengan biaya yang bisa jadi tidak sedikit ya, dan bisa jadi apabila tidak tercover dengan jaminan ini bisa jadi akan menjadi bencana, tanda kutip bencana finansial bagi keluarga seperti itu. Oke, itu ya sahabat Sonora ya. Ini dengan kita terdaftar gitu ya di program BPJS Kesehatan atau JKN Jaminan Kesehatan Nasional ya, tentunya kita akan terlindungi dari segi kesehatan ya Pak ya, agar pada saat kita sakit kan sakit itu tidak tahu kapan datangnya gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya JKN kita akan
terbantu lah sahabat Sonora ya dari segi pembiayaan dan lain sebagainya ya. Nah ini kalau boleh tahu nih sampai saat ini kira-kira sudah berapa orang nih Pak yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif nih untuk di cabang sendiri? Ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung wilayah kerjanya meliputi 4 kabupaten ya. Jadi Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Kalau bicara cakupan atau yang terdaftar seperti itu, kalau kita mengacu ke data penduduk semester 1 tahun 2024, sebenarnya seluruh penduduk sudah terdaftar. Hanya saja dari yang terdaftar ini ternyata yang aktif, artinya yang bayar iuran itu baru 87,3% yang aktif membayar iuran seperti itu. Artinya beberapa masih menunggak, sehingga secara keaktifan status kepesertaannya belum aktif jadinya. Artinya pada saat dia mengakses pelayanan, yang non aktif ini belum bisa mengakses pelayanan kecuali tunggakannya dibayar. Oke, berarti masih ada sekian persennya lagi gitu ya Pak Catur ya yang belum para peserta JKN gitu ya yang belum membayarkan iuran per bulannya. Nah, kalau misalnya nih, ini kan yang aktif 87,3%. Apabila nih yang tidak aktif atau mungkin yang ingin segera nih melakukan pembayaran iurannya itu bagaimana Pak? Apakah harus datang ke BPJS atau seperti apa prosedurnya? Sebenarnya untuk pembayaran iuran ini saat ini sudah banyak sekali ada kanal-kanal layanan yang melayani untuk pembayaran iuran ini. Sebenarnya kalau isu masalah susah nyari tempat untuk membayar, itu bukan isu lagi untuk saat ini. Karena sudah banyak sekali, baik itu ke perbankan ataupun fintech-fintech seperti itu. Bahkan kalau yang suka check out nih, itu bisa pakai GoPay, bisa di Tokopedia, bisa Shopee juga bisa. Nah, sebelum check out barang nih, pastikan dulu nih iuran udah bayar belum. Betul. Jangan sampai belanja online bisa gitu ya, tapi bayar iuran demi kesehatan juga. Nah, khusus untuk yang menunggak ini saya tambahkan lagi sedikit. Mungkin ada yang menunggak sudah cukup lama gitu ya, sehingga akumulasinya menjadi cukup besar. Di sini dari BPJS memberikan peluang bagi peserta JKN yang menunggak ya, itu pembayarannya bisa dicicil. Nah, kami kasih istilah namanya rehab. Rencana pembayaran tunggakan secara bertahap. Ini sudah 2.0, artinya generasi kedua yang ini ya. Jadi yang 2021 kemarin itu generasi pertama. Yang generasi kedua ini ada tambahan fitur, artinya pada saat dia mencicil itu seluruh tunggakan sudah dihitung sekaligus dengan iuran bulan berjalannya. Sehingga pada saat skemanya ini selesai pembayarannya, peserta sudah langsung aktif pesertaannya. Tambahan lagi satu, bahwa tidak sedikit peserta JKN yang dulunya dia mendaftar secara mandiri, sekarang ini sudah menjadi pekerja, penerima upah, baik itu di PNS ataupun di badan usaha. Nah, untuk yang sudah beralih segmen ini, yang punya tunggakan, itu tunggakannya tetap juga harus dibayarkan. Nah, sama, bisa dicicil juga. Ya, bahkan cicilannya itu bisa jangka waktunya lebih panjang lagi, maksimal sampai dengan 36 bulan. Itu ya sahabat Sonora nih yang belum gitu ya melakukan pembayaran iuran atau mungkin yang masih non aktif nih kepesertaan JKN-nya, ayo aktifkan segera gitu ya sahabat Sonora, karena ini sangat penting. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa sakit itu datang, kita tidak tahu kapan datangnya ya sahabat Sonora. Jadi alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan ya. Apalagi sekarang hujannya sering. Betul sekali ya, cuaca ini kurang menentu, ini kadang-kadang bisa sakit, bisa drop gitu ya sahabat Sonora ya. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa yang belum membayar iuran itu udah bisa dicicil gitu ya atau direhab ya sahabat Sonora. Nah, kalau boleh tahu nih berapa iuran nih yang harus dibayar ketika menjadi peserta JKN aktif nih? Atau apakah ada tingkatan-tingkatannya, kelas-kelasnya atau seperti apa? Betul, untuk segmen kepesertaan ini kita kategorikan kelasnya ya, kelas
kelas rawatnya itu kita ada 3 kelompok. Ada yang kelas 1, kelas 2, dan yang kelas 3. Kalau kelas 1 saat ini iurannya di angka 150.000 per kepala per bulan. Sedangkan untuk yang kelas 2 itu masih 100.000 per kepala per bulan. Sedangkan untuk yang kelas 3 itu sebenarnya 42.000 sebenarnya. Tapi masyarakat cukup membayar 35.000 dan selebihnya 7.000 sekian itu dibantu oleh pemerintah. Itu ya sahabat Sonora ya, terkait dengan iuran yang harus dibayar. Jadi buat sahabat Sonora harus tahu juga gitu ya, Anda sebagai peserta JKN ini termasuk kelas berapa, 1, 2, atau 3 gitu ya. Jadi kalau sudah tahu harus dibayar tepat waktu setiap bulannya ya Pak ya. Sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 itu sudah dikasih tahu ya. Nah, ini mungkin flashback lagi Pak, manfaat nih kalau kita memiliki jaminan JKN apa saja nih, selain tadi ada biaya-biaya yang cukup besar, misalnya pengobatan ternyata bisa ditanggung oleh BPJS. Ini selain itu apa lagi nih Pak? Jadi manfaat kita punya JKN adalah yang pertama tentu kita sebagai warga negara patuh terhadap regulasi yang ada. Karena apa? JKN ini merupakan program wajib sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua, sebagaimana kita pahami bahwa pelayanan kesehatan itu adalah bukan sesuatu yang murah. Jadi hampir setiap tahun teknologi kesehatan berkembang terus ya. Terus tentu ini diiringi dengan tarif atau biaya pelayanan kesehatan yang meningkat. Berikutnya juga adanya pergeseran pola penyakit. Ya mungkin dulu sakit-sakit yang berat konotasinya pasti sudah agak lanjut usianya ya. Betul. Dan sekarang udah bergeser nih. Sudah semakin mudah sakit-sakit yang muda juga bisa terkena gitu ya. Betul. Ya. Jadi yang berikutnya adalah ini merupakan penjaga ekonomi keluarga ya. Artinya kalau kita lihat di bidang kesehatan ini, kalau kita bandingkan di sektor umum ya, misalkan beras seperti itu. Pada saat stok berasnya sedikit, harganya seperti apa? Pasti naik kan? Tinggi. Pada saat stok beras banyak, harga turun. Coba kita di kesehatan sekarang. Dulu rumah sakit ada berapa? Bisa dihitung gitu ya. Anggap 10 lah ya. Harganya X. Nah, sekarang rumah sakit misalkan 15. Apakah harganya X-1 atau X plus 2? Tetap dia naik harganya. Ya. Jadi ini ada anomali di sektor kesehatan. Nggak pengaruh dia suplainya semakin meningkat, harganya nggak bakalan turun. Tidak ada pengaruhnya ya, antara sektor ekonomi dan juga kesehatan ya. Di kesehatan itu anomalinya. Baik sahabat Sonora, itu ya yang tentunya perlu kita pahami bersama ya, terkait dengan program JKN dari BPJS Kesehatan sendiri. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ini wajib gitu ya menjadi peserta JKN aktif ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat Sonora obrolan kita terkait dengan implementasi kepesertaan JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sembari kita menunggu Bapak Igusti Ngurah Agung Wardita, ini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Gianyar. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Catur ya, obrolan kita pada sore hari ini. Sekali lagi buat sahabat Sonora yang mau bertanya, mau sharing, kami tunggu gabungan Anda via WhatsApp di 081390289890. Dan kita juga live ya pada sore hari ini di Instagram di Sonora_Bali. Tetap stay tune di 98,9 Sonora Bali FM. Satu bola dari miliknya Vidi Aldiano, sahabat Sonora, status palsu ya. Tapi jangan sampai nih Anda statusnya nonaktif gitu ya sebagai peserta JKN. Harus aktif ya sahabat Sonora, mengingat data sampai saat ini ya, berdasarkan informasi tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Catur sendiri, yaitu 87,3%
peserta JKN yang aktif ya untuk di cabang sendiri, di mana mewilayahi Kabupaten Klungkung, Gianyar, Bangli, dan juga Karangasem. Jadi buat sahabat Sonora nih yang masih nunggak, ayo segera bayar iuran JKN Anda gitu ya. Karena ini programnya juga ada tadi, bisa dicicil, bisa direhab ya sahabat Sonora. Jadi masih banyak kelonggaran yang tentunya bisa Anda manfaatkan agar kepesertaan Anda di BPJS Kesehatan ini kembali bisa aktif ya. Dan tentunya pada sore hari ini sahabat Sonora di studio Sonora Bal FM juga sudah komplit ya narasumber yang sudah hadir. Tadi di awal ada Bapak Gusti Ngurah Catur Wiguna selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Dan pada sore hari ini juga sudah hadir ya Bapak I Gusti Ngurah Agung Wardita, ini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Gianyar. Halo, selamat sore nih Pak Agung. Selamat sore, sahabat Sonora. Apa kabarnya Pak Agung pada sore hari ini? Sonora sehat Pak. Sehat. Perjalanan lancar Pak Agung? Lancar Sonora Pak. Masih dekat ya antara Gianyar sama Ketewel gitu ya, masih satu wilayah ya sahabat Sonora. Semoga nanti Pak Agung bisa main-main sering ke sini ya, ke Sonora ya. Nah, sahabat Sonora, sebelum kita ngobrol ya bersama Pak Agung, kemudian bersama Pak Catur juga nih, kembali diingatkan ya buat sahabat Sonora yang mau bertanya, mau sharing, langsung aja via WhatsApp di 0813-9028-9890, dan juga boleh dengerin kita via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Dan tentunya kita juga lagi live ya pada sore hari ini di Instagram, langsung aja ke Sonora_Bali ya. Dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sahabat Sonora yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk calon jemaah haji dan petugas haji tahun 2025. Sesuai dengan tema kita, yaitu implementasi kepesertaan JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, sebelum kita ngobrol gitu ya bersama Pak Agung, mungkin saya ke Pak Catur dulu ya. Ini mengapa nih Pak Catur program JKN ini sangat penting nih bagi jemaah haji nih Pak Agung? Ya, baik. Sebenarnya program JKN ini adalah cita-cita kita bersama sejak zaman dulu, bagaimana suatu saat seluruh warga negara Indonesia ini tercover dalam suatu program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, untuk itu pada tahun 2022 Pak Presiden sebenarnya mengeluarkan instruksi ya, bagaimana untuk mempercepat cakupan peserta tergabung dalam program JKN ini. Itu instruksinya ditujukan ke seluruh kementerian lembaga, termasuk dalam hari ini Kementerian Agama. Diinstruksikan untuk mencari upaya-upaya yang bagaimana bisa mempercepat pencapaian cakupan semesta ini. Nah, melalui ini di tingkat pusat, direksi kami bersama dengan kementerian sudah melakukan nota kesepahaman dan kerjasama dalam memastikan untuk seluruh jemaah haji, salah satu ya, yang lainnya juga untuk pengajar di lingkup Kementerian Agama juga sudah kita terapkan sebelumnya. Nah, salah satunya saat ini adalah untuk jemaah haji dan pendamping ya, petugas haji ini yang diharapkan status kepesertaannya aktif. Kenapa harus aktif seperti itu? Ini untuk menjaga kehusukan seperti itu ya. Bagaimana? Yang pertama memastikan bagaimana apabila pada saat menjelang berangkat ataupun sekembalinya dari haji itu ada masalah kesehatan, makanya sudah tidak perlu ragu lagi, sudah ada yang membiayai melalui JKN ini. Bukan hanya itu, tentu pada saat berangkat haji ada keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Betul. Kalau sakit nggak ada jaminan, tentu mengganggu ibadah di sana, kepikiran jadinya gitu. Dengan adanya JKN ini yang sudah aktif, pokoknya ibadah saja, masalah di tanah air sudah ada JKN yang menangani. Jadi bisa fokus ibadah gitu ya. Dan masalah kesehatan pun udah dijamin gitu ya oleh BPJS Kesehatan sendiri ya sahabat Sonora ya. Oke, kita langsung ke Pak Agung nih pada sore hari ini ya. Nah, Pak Agung tadi dikatakan bahwa kolaborasi ini dilakukan sebagai upaya mempercepat kepesertaan JKN gitu ya di Indonesia. Nah, dengan adanya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Agama,
terkhususnya Kabupaten Gianyar seperti itu. Dan dalam hal jaminan kesehatan JKN bagi jemaah haji bagaimana nih menurut Pak Agung sendiri nih Pak Agung? Baik, terima kasih. Kami di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar khususnya ini sudah menindaklanjuti terkait dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Gianyar. Ini tujuannya adalah upaya bersama kami dengan BPJS terkait dengan percepatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, termasuk juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh yang ada di Indonesia. Nah, dalam perjanjian kerjasama itu disepakati terkait dengan pertukaran, pemanfaatan, integrasi data, termasuk juga sosialisasi program JKN ini. Kami mengedukasi para jemaah haji. Kebetulan untuk jemaah haji di Kabupaten Gianyar ini jumlahnya ada 29 orang, Pak. Yang telah melakukan pelunasan tahap pertama itu berjumlah 20 orang. Dari 9 orang, 1 orang yang tidak istitoah, dan 8 orang yang menyatakan menunda keberangkatannya. Oke. Nah, dalam proses kolaborasi bersama ini, kami di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar melalui penyelenggara haji dan umroh kami yang digawangi oleh Pak Dr. Haji Masruhan itu mempunyai sebuah terobosan inovasi yang luar biasa, Pak. Inovasi itu bernama Haji Umar. Haji umroh untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Gianyar yang melaksanakan ibadah haji. Dan itu beliau sudah laksanakan dengan kelompok-kelompok ataupun para jamaah haji melalui sounding ataupun melalui penyampaian sosialisasi terkait dengan pemanfaatan program JKN ini. Betul. Dan Astenggara alhamdulillah program itu sudah dilaksanakan dan saya rasa ini sangat luar biasa sekali, apalagi disampaikan tadi oleh Pak Kepala BPJS Kabupaten Gianyar, ini keluarga yang ditinggalkan, apalagi ini bagi jemaah pada waktu sebelum pemberangkatan, sesudah pemberangkatan dan dipulang pun ini menjadi tanggung jawab BPJS seperti itu. Seperti itu, Pak. Betul sekali ya sahabat Sonora ya. Oke, ini bisa dikatakan bahwa tadi dikatakan bahwa ini yang terdaftar 29 orang, kemudian yang sudah melakukan pembayaran itu 20 orang. 20 orang. Oke, ini kalau boleh tahu nih dari 20 orang ini berarti sudah dinyatakan aktif kepesertaan JKN-nya. Sudah. Oke, itu ya dari sahabat. 20 orang itu. Oke, nah selanjutnya nih Pak Agung, kira-kira bagi calon jemaah gitu yang ingin ke Tanah Suci seperti itu, dokumen apa nih yang perlu dipersiapkan? Apakah masih membuka pendaftaran atau seperti apa nih Pak? Dokumen untuk pendaftaran haji. Iya, betul. Kalau pendaftarannya saya rasa sudah. Ya, sudah, Pak. Oke, untuk fasilitas nanti apa saja nih yang akan didapatkan nih? Yang mungkin difasilitasi oleh Kementerian Agama sendiri. Terkait dengan fasilitas yang di Kementerian Agama kemarin melalui beberapa manasik haji, kebetulan kemarin dari Pak penyelenggara haji kami sudah mengambil koper, Pak, mengambil baggage yang akan dipakai oleh para jemaah haji. Oke, nah ketika nih para calon jemaah haji gitu Pak, ini kan sudah terdaftar sampai detik ini, apakah ada kendala terkait dengan kepengurusan JKN Pak? Sementara sih belum ada, Pak, karena sosialisasi kemarin yang dilakukan oleh penyelenggara haji kami itu berjalan dengan baik, dan saya rasa ini disambut baik oleh para jemaah haji karena mungkin dampak yang disampaikan dari BPJS itu mereka rasa ini menjadi sebuah kebaikan dan membuat pikiran mereka menjadi tenang pada saat melaksanakan ibadah haji ini, Pak. Oke, itu ya sahabat Sonora ya. Berarti dikatakan bahwa persiapan sampai sejauh ini aman gitu ya, Pak Agung ya. Aman, Pak. Untuk kalau boleh tahu nih, untuk berapa sih biaya yang harus dipersiapkan nih bagi calon jemaah haji nih, kalau boleh tahu? Kalau pendaftaran itu 25, Pak. 25 juta. Itu minimal. Sudah ketentuan ya. Oke. Dan tentunya buat sahabat Sonora ya, berarti bisa dikatakan bahwa untuk di Kabupaten Gianyar sendiri itu udah 20 orang ini udah pasti bakal berangkat haji berarti ya. Ini kalau boleh tahu dijadwalkan kapan nih, Pak? Jadwal untuk keberangkatan jemaah ke Arab Saudi itu di tanggal 22 Mei 2025, Pak. Dan nanti tiba kembali ke tanah air itu di tanggal 3 Juli 2025. Jemaah haji Bali keseluruhannya ada 2 kloter, Pak. Oke. Berarti untuk Gianyar sendiri ikut di kloter? Di 71 dan 72, Pak.
kloter 71 dan 72 itu satu kloter jumlahnya 370 orang, 372 orang. Masuk di dalamnya ada jemaah haji Gianyar. Oke, wow. Semoga tentunya para calon jemaah haji yang nanti akan berangkat lancar gitu ya. Amin. Dari berangkat kemudian beribadah dan sampai balik lagi gitu ya ke tanah air ya, sahabat Sonora. Nah, saya balik lagi nih ke Pak Catur gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa para calon jemaah haji gitu ya, yang tentunya sudah terdaftar JKN, ini kan harus aktif. Kemudian sampai sejauh mana BPJS mengcover nih para jemaah haji nih Pak? Ya, baik. Pertama tentu kami sangat mengapresiasi dari Kemenag dengan koordinasi yang baik. Seluruh jemaah haji kita sudah terdaftar ya dalam program JKN ini. Tentu dalam pelayanan kesehatan hampir semuanya di cover ya. Untuk masalah-masalah kesehatan tentunya atas indikasi medis. Beberapa hal yang tidak di cover diantaranya adalah yang pertama tentu yang tidak mengikuti alur prosedurnya, itu nggak di cover ya. Yang kedua kecelakaan lalu lintas yang sudah di cover oleh penjamin yang lainnya. Dalam hal ini ada penjamin kalau dia kecelakaan kerja itu ada dari BPJS Tenagakerjaan. Kalau dia kecelakaan di lalu lintas murni, dia ada lawan seperti itu kan hukumnya, itu ada Jasara Harja yang menanggung. Untuk yang kecelakaan kerja tapi dari unsur PNS, itu ada dari Taspen yang menanggung seperti itu. Ini beragam ya penanggungnya itu ya. Itu beberapa contoh yang tidak, karena di sistem asuransi itu tidak boleh ada double penanggungan. Oke, itu ya sahabat Sonora terkait dengan sampai sejauh mana gitu ya BPJS Kesehatan untuk mengcover para jemaah haji yang sudah menjadi peserta JKN ya sahabat Sonora. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pada sore hari ini di segmen selanjutnya, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Nanti kita akan bahas satu persatu sahabat Sonora di WhatsApp 0813 90289890, dan juga boleh dengerin kita via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Pertanyaan yang lagi gabung juga di Instagram juga boleh langsung sampaikan ya pada sore hari ini, langsung aja di sonora_Bali ya. Oke, satu lagu dari Blacknya Nyoman Paul, sahabat Sonora. Tunggu apa lagi? Bener banget ya, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda dan juga keluarga untuk menjadi peserta JKN ya sahabat Sonora, karena banyak manfaat yang tentunya akan Anda dapatkan. Jangan sampai menunggu sakit baru deh Anda mendaftarkan ke BPJS Kesehatan ya untuk JKN aktifnya ya. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih sehat, ayo daftarkan diri Anda menjadi peserta JKN ya. Dan kita tentunya pada sore hari ini sahabat Sonora masih membahas terkait dengan implementasi kepesertaan JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji ya. Tadi di segmen 1, segmen 2 sudah dibahas ya banyak hal terkait dengan hal ini oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Sonora Bali FM. Ada Bapak Gusti Ngurah Catur Wiguna selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, dan juga Bapak Gusti Ngurah Agung Wardita selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Gianyar ya. Dan pertanyaan yang sudah masuk juga pada sore hari ini nanti kita akan bahas satu persatu di WhatsApp ya di 081390289890. Tapi sebelum itu saya ingin ke Pak Agung lagi nih. Oke, Pak Agung, ini kan bisa dikatakan untuk menjadi calon jemaah haji gitu ya. Mungkin banyak persiapan yang perlu kita lakukan. Nah, kira-kira dari Kemenag sendiri ada nggak sih program tersebut agar lebih mudah nih atau mungkin perjalanan untuk ibadah haji ini lancar? Betul, Pak. Apa kira-kira program dari Kemenag nih Pak? Ya. Baik sahabat Sonora, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, di mana dalam pasal 3 itu disebutkan bahwa tugas pemerintah itu yang pertama melaksanakan pembinaan. Yang kedua itu terkait dengan pelayanan, dan yang terakhir terkait dengan perlindungan. Mungkin salah satunya yang kita bahas tadi itu salah satu bagian dari perlindungan dengan kolaborasi bersama dengan BPJS dalam hal ini terkait dengan JKN. Nah, terkait dengan pembinaan Pak, kami di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar ini
melalui penyelenggara haji umroh kami yang ada Pak Dr. Masruhan itu, kita ada inovasi. Inovasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Dan kami namakan ini inovasi dengan namanya Haji Umar, Pak. Oke. Haji umroh untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Gianyar. Di mana haji umroh ini kami yang pertama itu ada Umar Kids, Pak. Umar Kids itu artinya kami ingin memberikan knowledge ataupun pengetahuan terhadap anak-anak, memberikan pengetahuan kepada anak terkait dengan pelaksanaan haji ini, sehingga program ini sejatinya ingin menyentuh kepada anak-anak supaya memahami, mengetahui bahwa salah satu dari kewajiban umat muslim itu adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah haji. Oke. Itu kami gali potensi dengan anak-anak, memberikan pemahaman, kita mendekatkan pelaksanaan haji ini dengan sedini mungkin kepada anak-anak. Selanjutnya Umar Woman, Pak. Umar Woman ini bagi wanita ataupun para ibu-ibu. Oke. Sehingga nanti harapan kami para ibu-ibu ini sudah mulai mempunyai mempunyai tujuan ataupun harapan untuk gemar melaksanakan haji, Pak. Oke. Sudah mulai mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan pelayanan yang ramah dengan lansia, Pak. Kami juga ada di sini, termasuk juga difabel dengan nama Haji Umar Difabel. Termasuk karena ini terkait dengan pelayanan berkeadilan, sehingga kami pun dalam Umar Difabel ini memberikan edukasi, Pak, pemahaman kepada para yang mempunyai difabel, mempunyai keterbatasan, Pak. Sehingga dalam hal ini di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar sedang melaksanakan ini, dan ini ada beberapa masyarakat yang memang mengikuti terkait dengan Haji Umar Difabel ini. Selanjutnya yang lansia, Pak, yang lanjut usia, karena banyak ini, karena waiting list daripada pelaksanaan haji ini berkisaran 10 sampai 13 tahun mungkin, Pak. Dan itu nanti di akhir itu kan umur mereka sudah sangat lansia sekali, Pak. Sehingga di sini pun penyelenggara haji dan umroh kami melalui Umar Lansia ini memberikan knowledge ataupun pemahaman, pengetahuan terkait tentang pelaksanaan haji ini di usia yang sudah senja, Pak, seperti ini, kan. Dan yang terakhir itu adalah Umar Brother. Dari Umar Brother ini kami di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar menginginkan bagaimana pelaksanaan haji ini ke depannya menjadi sebuah memberikan dampak kepada para pelaksana haji ini mempunyai kepedulian sosial, Pak. Oke. Pasca haji itu biar mereka itu mempunyai sebuah keterikatan, mempunyai sebuah rasa persaudaraan, dan ini merajut persatuan dan kesatuan, sehingga harapan kami pelaksanaan haji ini juga mempunyai dampak terkait dengan kepedulian sosial baik kepada masyarakat, bangsa maupun negara, seperti itu. Oke, itu ya sahabat Sonora ya, program yang sangat istimewa sekali ya. Tentunya dari Kementerian Agama ya sahabat Sonora, dari kids sampai lansia, brother gitu ya. Ini sudah ada ya, ada Umar Kids, kemudian Umar Woman, kemudian Difabel, lansia dan juga brother ya. Itu ya sahabat Sonora terkait dengan beberapa program-program yang tentunya dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, selain gitu ya kolaborasi dan juga sinergi bersama dengan BPJS Kesehatan ya. Oke, kita bahas pertanyaan yang sudah masuk ya Pak ya. Ini karena waktu juga. Ini kalau ngobrol terkait dengan BPJS, JKN ini nggak cukup sejam. Benar sekali ya sahabat Sonora. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp ini. Yang pertama ada Bapak Ketut Suwandita dari Siulan. Ini mau bertanya, persyaratan untuk naik haji adalah harus memiliki BPJS. Nah, jika nantinya jamaah haji mengalami gangguan kesehatan di Tanah Suci, apakah kartu BPJS itu dapat digunakan dengan maksimal? Misalnya dari sisi fasilitas kesehatannya, kelas untuk perawatannya, dan lain-lain. Mengingat ini lintas negara, karena lintas kota saja biasanya agak ribet katanya urusan administrasinya. Nah, bagaimana nih Pak Catur? Baik, terima kasih Pak Ketut untuk informasi yang digali terus ya. Jadi memang untuk jaminan kesehatan nasional kita ini skup pelayanannya memang untuk di tingkat
nasional aja, seluruh Indonesia. Saya rasa untuk selama di tempat ibadah ada penanggungnya sendiri mungkin ya, dari Kemenak mungkin nanti yang bisa menjelaskan. Tapi yang menjadi jaminan dari BPJS pada saat berada di tanah air di seluruh Indonesia seperti itu, baik sebelum keberangkatan maupun setelah pulang haji ini kan. Nah itu kalau ada masalah kesehatan kami jamin. Tapi kalau untuk di luar negeri tidak. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa jemaah haji ini ditanggung selama berada di Indonesia gitu ya. Entah itu berangkat, kemudian balik lagi ke Indonesia, itu ditanggung oleh BPJS ya. Kalau sudah berada di luar negeri mungkin ada asuransi dan lain sebagainya. Mungkin ada Pak tambahan mungkin dari Pak Agung terkait hal ini? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang tadi, betul, terkait dengan jemaah haji yang memang ada di luar negeri, dalam hal ini ada di Arab Saudi, itu kan melalui daerah kerja Pak ya, dari Dakar, daerah Dakar. Itu dari kami, dari Kementerian Agama itu disiapkan 2 orang tenaga kesehatan Pak, yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk mendampingi para jemaah haji, termasuk juga ada pembimbing ibadah dan 1 orang ketua kloter seperti itu. Oke, jadi udah ada tim gitu ya, tim, Pak, yang sudah dipersiapkan oleh Kemenak sendiri. Dalam hal ini tim kesehatan juga ada ya. Oke, itu ya buat Pak Ketut sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Pak Catur dan juga Pak Agung. Kemudian selanjutnya ini ada balik juga, ada balik di Gianyar. Ini mau bertanya, keluarga saya sebelumnya sudah terdaftar program JKN, namun selama kurang lebih setahun tidak pernah membayar iuran. Otomatis ini sudah tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan peserta JKN apalagi kena denda, apakah kena denda atau tidak? Ya, baik. Nah ini yang lagi menarik ini kan, menunggak iuran. Artinya tadi sempat kita bahas di awal. Betul. Untuk yang masih ada tunggakan sebenarnya ada keringanan seperti itu. Boleh direncanakan, dicicil, sesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita. Jangan sampai gara-gara mencicil ini nanti malah kebutuhan yang lain nggak bisa terpenuhi. Betul. Jadi itu bisa direncanakan, disepakati berapa. Nah caranya bagaimana untuk mencicil ini? Bisa datang ke kantor BPJS ataupun melalui aplikasi mobile JKN. Nah itu di situ ada gininya, ada simulasinya. Nah, kira-kira kalau sekian bulan saya nyicil, oh masih kuat. Oh saya mau lebih cepat lagi karena kita nggak tahu kapan sakitnya. Betul. Itu ya. Jadi banyak ada kemudahan-kemudahan untuk mencicil. Yang berikutnya tentang denda. Nah, untuk iuran ini tidak ada dendanya. Hanya saja denda akan terjadi pada saat misalkan sekarang kita melunasi tunggakan. Nah, ternyata dalam rentang 45 hari ini kita ada rawat inap. Nah, pada saat itu kita akan ada denda pelayanan istilahnya. Tapi kalau kita hanya manfaatkan rawat jalan, nggak ada dendanya. Seperti itu. Jadi, ayo kita lebih awal untuk bayar iurannya. Terlebih tadi channelnya cukup banyak, baik dari Shopee maupun Tokopedia. Betul. Tadi saya sampaikan sebelum check out barang, pastikan iuran sudah terbayar dulu. Oke, itu ya buat baliknya sudah dijawab. Mungkin saya menambahkan sedikit Pak, misalnya nih kan membayar denda, ya kan dalam artian masih non aktif, kemudian dibayar iurannya. Kira-kira aktifnya itu apakah langsung aktif atau menunggu konfirmasi atau seperti apa Pak? Ya, pada saat sudah selesai tunggakannya dibayarkan semuanya lunas seperti itu, maka statusnya langsung aktif. Ya, jadi kalau ada rawat inap ya tadi saya ceritakan itu, kalau ada rawat inap dalam rentang waktu 45 hari sejak pembayaran itu baru ada denda. Tapi kalau lewat dari 45 hari nggak ada denda sama sekali. Itu ya sudah ditambahkan ya buat balik ya. Kemudian selanjutnya ada Bapak Sudiarta nih di Karangasem. Ini mau bertanya, apakah iuran pembayaran JKN untuk jemaah haji berbeda dengan iuran JKN umum nih Pak? Ya, kalau JKN ini adalah jaminan sosial nasional, artinya satu iuran sesuai dengan kelas yang dipilih seperti itu. Jadi nggak ada perbedaannya ya, karena kita asuransi sosial beda. Kalau komersial itu sesuai dengan kesepakatan. Kalau ini udah ada regulasinya. Itu ya sudah dijawab juga Bapak Sudiarta. Kemudian ada Sari di Gianyar mau bertanya, kalau misalnya ada jemaah haji yang menunggak iuran bagaimana ya? Apakah batal berangkat atau seperti apa nih? Mungkin ke Pak Catur dulu. Dari kerjasama ini sebenarnya
tidak ada dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah haji. Ya. Artinya ini kita lebih mendorong untuk ayo dong aktif seperti itu. Kita mendorong dari sisi kemanfaatannya, bukan dari sisi apa namanya onis tanda kutip gitu ya. Artinya kalaupun memang belum seperti itu, ibadah tetap jalan, tidak ada masalah. Tapi harapannya ayo dong ini karena kita nggak tahu kita akan tetap sehat selalu atau akan ada sakitnya. Nah, dengan sudah bayar iuran aktif, kalaupun nanti sakit, nah sudah ada yang menjamin. Oke, mungkin Pak Agung ada menambahkan, ya Pak, apakah harus berkolaborasi atau menanyakan dulu ke pihak BPJS atau seperti apa nih? Kalau ada jemaah haji yang mungkin BPJS-nya masih nonaktif atau seperti apa? Oke. Pada intinya ini kan kita mengedukasi masyarakat ya Pak, supaya untuk mempunyai pola hidup yang tenang, yang nyaman di kemudian hari seperti itu. Sehingga kami di Kementerian Agama lebih banyak mengedukasi kepada para jemaah haji seperti apa kolaborasi kami hari ini dengan BPJS terkait dengan kerjasama ini. Sehingga harapan kami seluruh para jemaah haji mempunyai BPJS pertanggungan ini untuk di tanah air kan seperti itu. Oke, itu ya. Terima kasih Pak Agung sudah ditambahkan. Kemudian ini ada Dian juga di Gianyar. Ini mau bertanya Pak, saya mendengarkan isu nih bagi yang nunggak iuran BPJS sekarang itu sudah dihapuskan, benar atau enggak Pak? Ada benarnya, ada enggaknya. Oke. Benarnya apa itu benarnya Pak? Dulu ya. Jadi untuk tunggakan iuran ini sesuai dengan peraturan Presiden bahwa yang dihitung itu maksimal hanya sampai dengan 24 bulan. Oke. Nah, artinya kalau ada yang nunggak misalkan 5 tahun ya. Jadi yang dihitung itu maksimal hanya sampai dengan 2 tahun saja. Nah, jadi makanya saya bilang ada benar ada enggaknya. Yang lebih dari 2 tahun itu dihapus, tapi yang 2 tahun ini harus dibayar. Oke, itu ya buat Dian sudah dijawab Pak. Ini karena waktu juga nih Pak. Mungkin kalau ada kesempatan next kita lanjutkan lagi ya Pak Catur dan juga Pak Agung. Mungkin yang terakhir nih buat Pak Agung dulu nih. Kira-kira hal apa yang biasanya diarahkan oleh Kementerian Agama kepada calon jemaah haji agar tetap sehat dan juga fit nih dalam melakukan haji nih Pak? Baik, terima kasih. Mungkin closing statement kami dari Kementerian Agama ini, kami mengharapkan dan menyarankan dan sudah sering kami edukasi melalui pelayanan haji umar kami di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Bahwasanya harapan kami seluruh peserta haji ini, para jemaah haji ini harus menjaga kesehatannya yang pertama Pak, dan yang kedua mengikuti seluruh arahan petunjuk dan lain sebagainya yang memang sudah menjadi protap kami di Kementerian Agama melalui program-program manasik haji itu dilaksanakan dan dijaga dengan baik, sehingga pada saatnya nanti pada pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji, alhamdulillah sementara semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Agung untuk closing statementnya ya. Tentunya semoga nih para peserta jemaah haji lancar gitu ya berangkat, kemudian beribadah sampai pulang ke tanah air dan bertemu keluarga ya tentunya ya. Dan mungkin Pak Catur nih bagaimana nih closing statementnya? Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk dukungan dari Kementerian Agama, khususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, untuk kita memastikan bagaimana saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji seperti itu bisa lancar semuanya tanpa halangan karena masalah kesehatan, terlebih karena biaya kesehatan. Jadi kami terima kasih. Harapannya termasuk juga calon-calon jemaah ya saat ini sudah menyetor dana seperti itu. Harapannya sudah ikut, jangan sampai nanti gagal berangkat karena belum lunas bayarnya gara-gara uangnya kepake untuk berobat. Jadi lebih awal disiapkan JKN-nya. Ya, jadi harapannya semuanya kita sehat selalu. Terima kasih. Oke, itu ya sahabat Sonora ya. Closing statement dari kedua narasumber kita, ada Bapak Gusti Ngurah Catur Wiguna selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, dan juga I Gusti Ngurah Agung Wardita selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Gianyar. Dan terima kasih juga buat sahabat Sonora yang sudah stay tune pada sore hari ini via WhatsApp di 081390289890 dan juga via Instagram di sonora_bali, dan juga yang sudah dengerin via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Dan tentunya sahabat Sonora, sebelum kita sakit ya, kita harus bisa memastikan jaminan kesehatan kita.
Karena kita sebagai manusia sampai umur berapapun kita pasti akan jatuh pada kondisi di mana kita kurang fit atau sakit ya. Nah, sebelum kita sakit, kita harus bisa memastikan jaminan kesehatan kita yaitu terdaftar sebagai peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional Aktif ya. Dan tentunya terima kasih buat sahabat Sonora yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih kedua narasumber Pak Agung dan juga Pak Catur. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa dengan tema yang berbeda lagi ya. Dan Gede Marena pamit, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.